Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, saya mohon Ibu untuk bersedia melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran. Untuk itu, mengawali kegiatan ini, Ibu nanti melakukan pra-observasi yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian yang kedua observasi, kemudian yang ketiga nanti adalah pasca observasi. Untuk kegiatan hari ini adalah untuk kegiatan pra-observasi. Untuk kegiatan pra-observasi ini nanti saya menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Ibu di dalam melaksanakan kegiatan observasi besok. Bagaimana Ibu untuk observasi besok pembelajarannya? Materinya sudah disiapkan? Sudah. Nah, kemudian modul atau RPP-nya sudah dibuat? Sudah. Kemudian untuk besok itu KD-nya apa itu? Kompetensinya apa itu? Kodenya adalah sistem ketidaksamaan linear. Oh ya. Untuk kelas berapa Ibu? Kelas 10. Kelas 10. Berarti untuk besok kegiatan observasinya adalah materi ketidaksamaan linear untuk tingkat 10. Kemudian tujuannya apa itu? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya nanti supaya siswa itu bisa menggambar daerah himpunan penyelesaian. Oh, berarti nanti anak diberi tugas menggambar begitu nanti? Betul. Kemudian yang mau dikembangkan di dalam pembelajaran itu untuk anak itu apa? Yang mau dikembangkan? Ya paling cara gambarnya itu. Kecuali nanti kalau sudah di aplikasi lah nanti sudah ke soal-soal di kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, berarti ini nanti sebetulnya nanti ada materi terusannya berkaitan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari. Iya, namun untuk karena ini baru kelas 10 menggunakan materi yang dasar dulu begitu ya. Ibu. Masih kelas 10 juga nanti lanjutannya setelah pertemuan ini. Ya. Kemudian untuk Ibu sendiri, karena nanti kami melakukan observasi di ruang kelas, kira-kira harapan Ibu apa itu untuk mengembangkan Ibu sendiri? Harapannya ya supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, terus siswa itu bisa memahami dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Iya. Khusus Ibu untuk strategi, kemudian cara penilaian dan sebagainya itu sudah disiapkan. Coba saya melihat. Sudah. Iya. Ini modul sama LK-nya. Ya. Gitu. Berarti untuk besok itu dilakukan dengan diskusi kelompok. Betul. Diskusi kelompok. Kemudian tujuannya adalah pada akhir pembelajaran peserta didik mampu menentukan daerah himpunan penyelesaian ketidaksamaan linear. Iya. Ibu, boleh saya usul? Iya, boleh. Untuk tujuan pembelajaran menurut pedoman itu kan harus mengandung ABC, audien, behavior, kondisi dan degree. Ini bagaimana seandainya nanti tujuannya disesuaikan Ibu? Oh iya, boleh Pak nanti. Ya, berarti nanti melalui diskusi kelompok siswa dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian ketidaksamaan linear dengan benar atau dengan baik. Oh iya, begitu Ibu? Bapak. Ya, siap. Ya, terima kasih. Kemudian sarana yang digunakan apa itu? Sarana digunakan alat tulis, papan tulis. Selain itu anak yang dibutuhkan, apakah butuh buku gambar karena ini menggambar? Sebenarnya harusnya ya pakainya kertas bercetak. Oh, kertas bercetak. Iya, Berarti ada atau belum Bu? Belum ada. Berarti nanti perlu disediakan atau tidak? Ya harusnya sih disediakan, tapi kalaupun tidak pun sebenarnya masih bisa juga. Pakai skala berarti? Iya, pakai skala. Kemudian untuk kelas yang besok diobservasi, untuk kondisi siswanya bagaimana Ibu? Apakah merata? Apakah itu beda antara ada yang kemampuan tinggi, kemampuan rendah, ada yang kebutuhan khusus gitu? Kalau menurut saya sih kelasnya kan besok kebetulan 10 TKJ 2 itu merata kemampuannya. Tidak ada yang terlalu menonjol atau bagaimana sih, tidak.
Oh, berarti merata. Merata. Berarti nanti pakai cara itu cukup ya? Cukup Bu. Iya. Saya kira RPP atau modul yang dibuat sudah sesuai untuk kegiatan pembelajarannya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan penilaiannya. Untuk penilaiannya nanti berapa soal itu? Ada 4. Ada 4 soal. soal. Berarti penilaiannya nanti ada 4 ya? Iya. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup, dan nanti apabila pada observasi ada kekurangan, tentunya nanti kami catat, dan sekali lagi nanti akan ketemu lagi pada saat pasca observasi. Ya. Saya kira itu Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Bertemu lagi di kelas 10 TKJ 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Silakan buku matematikanya, baik tulis maupun modulnya dikeluarkan, tulis. Modulnya mau saya absen dulu. Untuk hari ini kita mau mempelajari materi lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kan kita sudah sampai ke persamaan linier. Untuk hari ini silakan modulnya dibuka halaman 12. Halaman 12. Semuanya buka, Rio, ya, modulnya dibuka. Yaitu sub yang kedua dari bab pertama, sistem pertidaksamaan. Ya, nih, namanya sistem berarti nanti nggak cuma satu ya. Biasanya gabungan lebih dari satu pertidaksamaan. Saya beri langsung ke 4. Tapi kita gambar 1/1. Ya, langkah pertama apa? Tadi kita dari yang pertama, yang ini. Ya, itu nyelesainya. Mulai dari yang pertama adalah E plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Ini masuk kategori yang mana? 1, 2, atau 3? 2. Karena ada A, ada B, ada C. Ya kan? Berarti masuk kategori yang ke 2. Cara dalamnya atau cara membuat garisnya, kita harus membuat 2 titik yang dilalui. Boleh nggak 3? Boleh, tapi minimal berarti paling sedikit. Tuh, paling sedikit ada 2 titik. Titik yang mudah berarti kalau titiknya 0. Ini 0, kemudian ini 0. Nah, masukkan ke angkanya. Coba. I-nya diganti 0 gitu maksudnya. Masukkan di sini. Kalau I-nya 0 berarti kan sama sini lah kan? Nah, 2Y sama dengan 6. Y-nya berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 6? 3. Oh, berarti Y-nya 3. Maka titiknya 0,3. Terus satunya kalau Y-nya 0, 2 kali 0 berapa? 0. Berarti ini sama hilang ya? Berarti I-nya berapa? 6. Ini hilang, berarti tinggal X sama dengan 6.
sehingga titiknya 0,6,0. Ini garis yang satu nanti untuk ini ketidaksamaan. Cara yang kedua, 3x plus y lebih dari sama dengan 12. Ini y, x, y. Nah, mulai dari sini. Coba pending. Kalau I-nya 0, y-nya I-nya diganti 0. 3 kali 0 berapa? 0. 0 tambah y. Bila 0 ditambah dengan 0, hasilnya jadinya sendiri. Berapa? Atau y. Berarti y sama dengan 12. Sekarang kembali, kalau y-nya 0 atau y diganti dengan 0. Coba, apa? Berapa? Y-nya diganti 0. Berarti ini adalah, ya kan? 3x sama dengan 12. 3 kali berapa yang hasilnya 12? 8. Sudah ketemu? Tinggal titiknya? 12. Salahnya? Nah, kalau sudah gimana? Kita gambarkan di koordinat kartesius. Nah, saya minta tolong ada yang meletakkan titiknya di depan ya. Ya. Ini sampai 12. Ya. Nah, sudah ada koordinatnya, terus titik-titiknya. Sebenarnya ini akan lebih mudah dan kelihatan kalau digambar pakai kertas berpeta. Tapi ini enggak pakai kertas berpeta ya, kita anggap saja ini skalanya dibuat sama ya. Ya. Coba kita mulai dari yang pertama, dari yang ini. Titik 0,3. Coba sebelahnya kering. Ya, Pak. Nih. 0,3. Gimana letak titik 0,3? 0,3. Berarti I-nya 0, Y-nya 3. Gimana? I-nya 0 gimana? Nah, Y-nya 3. Y kan ke atas. Nah, masih bulatan kecil. Bulatan kecil. Di angka 3. Nah, jangan di sebelahnya, tapi di garisnya sendiri. Di garisnya. Nah, bulatin. Ya, tuh. Benar ya? Titik 0,3 itu letaknya di sini. I-nya 0 kan di sini. Y-nya 3 di sini. Terus berikutnya, di mana kan letak titik 0,0? Marisa, ya Mbak? I-nya 5, Y-nya 0. Ya, ya 0. Bulatan. Bulatan itu. Persis, kita persis ya. Ya, ya, tuh ya. Ini masuk. Terus kita gambar dulu. Ayo perhatikan lagi. Tarik garis. Tinggal ditarik saja setelah ketemu titiknya. Tarik garis. Ini. Nah ini namanya garis E plus 2Y sama dengan 6. Terus ini tandanya tadi bacanya apa? Kurang dari sama dengan. Kalau ini ada tanda samping, tadi garisnya adalah penuh atau tegas. Ya, ini sama saja dengan penuh. Berarti lurus, tidak ada pemotongannya ya. Nih. Kemudian berikutnya, kalau kurang dari daerahnya gimana? Ini kurang dari. Berarti ini ya di sebelah kiri. Nah, maka daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Saya kasih tanda anak-anak dulu. Di sebelah sini ya. Kalau yang sana berarti yang bukan daerah hiburan penyelesaian. Terus ini yang pertama. Yang kedua ini. Yang kedua. Saya mau minta tolong letakkan titik 0,12 garis ke sini aja. Tarik 0,12. Oh, pasti bisa.
Ya, kasih belakang. Ya, betul ya? Terus berikutnya kurang satu lagi. 4,0. 4,0. Ini aja. Si Rasya gimana? Oh, tadi ya. Itu aja. Mobil. Ya, betul. 4,0 gitu ya. Terus kalau sudah gimana? Hubungkan ya antara dua buah titik yang kita dapatkan tadi. Nah, ini yang garis 3 plus Y sama dengan 12. Nah, kalau sudah, perhatikan tandanya ini apa? Lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan tadi arahnya kemana? Kanan dan atas. Nah, kita kasih tanda ke kanan atas dari sini ya. Nah, ini daerah. Belum saya arsir. Metode arsir ada dua. Saya tambahkan di sini. Yang pertama, metode bersih. Kalau bersih gimana? Berarti daerah yang diarsir yang bersih. Daerah himpunan penyelesaian justru yang bersih. Kemudian kalau ini yang kedua metode kotor. Maksudnya gimana? Kebalikannya, daerah himpunan penyelesaian justru yang diarsir atau kotor. Diarsir maksudnya. Nah, coba. Sekarang kita mau meletakkan daerah itu gimana sih? Nah, menentukan daerahnya. Coba perhatikan baik-baik. Tadi yang ini daerahnya kan ada di bawah ya. Ya, biar lebih mudah, saya mau menggunakan metode bersih aja. Jadi yang diarsir justru yang bukan daerah penyelesaian. Nah, ini daerahnya di bawah. Berarti kalau ini daerah ke bawah, maka yang ketiga yang ke atas ya. Yang saya arsir bukan daerahnya. Nah, ini bukan. Daerahnya berarti ada di bawah garis. Terus, sekarang yang kedua. Yang ini, daerahnya ada di kanan atas. Kanan atas berarti ke sana. Maka yang bukan mana? Ini bawah ya, ini bawah berarti ke sana. Ini saya arsir. Ini yang bukan. Bukan. Nah, terus berikutnya apa? Ini. X lebih dari sama dengan 0. Kalau garis X sama dengan 0 berarti ada di ini. X sama dengan 0 sama saja dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti di sebelah kanan sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y berarti ada di sini ya. Ya, nggak mungkin di sebelah kiri. Terus yang satunya Y sama dengan 0 berarti di sebelah atas sumbu Y. Maka daerahnya tidak saya atur juga yang bersih. Di bawah sumbu I-nya diarsir. Maka daerahnya yang mana? Yang tidak diarsir. Yang kecil, kelihatannya kecil. Ini ya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nih. Nah, sini. Bagaimana? Sudah sampai ke daerahnya. Ada yang mau bertanya? Ada? Belum ada. Semoga kalau belum ada, berarti dia artinya paham ya. Ya, silakan yang saat ini bagi yang penting bertulis biar kalian punya. Silakan.
Oh iya. Nah kayak gini nih. Bikin kotak. Kalau I-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, Y-nya berapa? Nanti tinggal digambar di sini. Mulai dari ini kan hanya mulai satu baris ini sudah mulai itu ya dikit ya Kami dari kelompok 5 musik ingin menyampaikan tugas bahwa silakan disampaikan. Yang lainnya memperhatikan. Ya, sampaikan. Kayak tadi kayak kelompok 2. Jadi X, Y, 0,6, 6,0. Terus yang satu di XD. Ya. Terus X, Y, X, Y, 0,4, 2,0. Harga Y. Saya Budi. Kayak gini. Terus hasilnya yang ini 2x plus y lebih dari 4. Kalau yang ini x plus y kurang dari 6. Berarti daerahnya mana ya? Ya, kita gitu ya. PP Pak. Oh iya. Ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Ada tidak? Oh, langkah ya, sip. Ya, kalau tidak ada silakan beri tepuk tangan. Ya, coba kita bahas. Ini yang nomor 2. Coba nomor 2. Yang persidangan pertama, kalau I-nya 0, Yang pertama itu yang mana? I-nya 0, Y-nya 4. Ini Dobel. 2Y apa Y2 ini? Oh iya, Yes. salah. Oh iya. 2E plus Y kurang dari sama dengan 6.
Tiga. Ini ya. Balik terus. X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kalau I-nya 0, Y-nya 6, Y-nya 0, I-nya 6. Oh, ya itu berarti E 2X plus Y lebih dari sama dengan 4. Salah mulu ya? Lebih dari sama dengan 4. I-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, I-nya 2. Ini yang betul. Terus di sini yang pertama garis 0,4 dan 2,0 itu daerahnya lebih dari berarti di sana. Makanya berarti yang di kiri ya. Tuh, terus yang ini itu garisnya yang kedua kurang dari berarti yang berarti yang ketiga. Berarti yang ini metode bersih. Maka daerahnya ada di sini. Kan masih ada satu lagi. B lebih dari sama dengan 0. Berarti ini tidak termasuk di sebelah kirinya tidak termasuk. Kemudian yang terakhir Y lebih dari sama dengan 0. Berarti di atas tumbuh X. Ya betul. Ini daerah himpunan penyelesaian. Dan saya kira dua saja yang dibahas. Yang nomor 3 itu nanti ya bukan PR, tapi nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya tutup dulu. Nih kesimpulannya apa? Untuk gambar, berarti kalian harus bisa apa? Menentukan titik yang dilaluinya. Terus habis itu yang diarsir, tinggal pilih yang diarsir itu mau pakai metode bersih atau metode kotor. Kalau bersih berarti lebih mudah melihat daerah penyelesaian. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak, kertasnya itu silakan dikumpulkan. Terus saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Umi selaku PP yang selalu mendampingi kami, saya terutama. Terima kasih Bu Mafirah atas waktunya sehingga bisa ketemu lagi. Kita kemarin sudah ketemu di pra observasi dan saat ini dilanjutkan dengan pasca observasi. Terima kasih untuk waktunya dan saya lanjutkan bahwa untuk kegiatan observasi itu sudah dilaksanakan kemarin dan hari ini akan kami lakukan yaitu coaching berkaitan dengan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Menurut saya ibu nanti hanya memperhatikan, mengamati dari kami dan kami akan melakukan coaching kepada Ibu Mahfirah selaku guru yang kami observasi, kebetulan mengajar matematika. Baik Ibu, saya mulai saja untuk mengulang waktu. Ibu Mahfirah bagaimana keadaannya sekarang? Sehat? Sehat. Nah, tadi jam kosong Ibu, berarti tidak mengajar. Ya, terima kasih Bu atas waktunya sehingga bisa kami gunakan untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Berkaitan dengan kegiatan observasi kemarin, untuk Ibu kira-kira perasaan yang dirasakan apa Ibu setelah melaksanakan itu? Perasaannya ya sudah lega. Ya. Observasi betul. Ya, selain lega apa lagi Ibu? Setelah lega kemudian kira-kira apa yang dirasakan? Ya, ternyata masih banyak ada beberapa kekurangan gitu dalam proses pembelajaran. Setelah observasi kemarin dan dirasa itu tadi merasa lega, kira-kira apa yang perlu diinginkan atau yang perlu diperoleh dari hasil pertemuan ini nanti? Kalau menurut saya supaya pembelajarannya nantinya itu lebih bagus lagi, terus lebih maksimal di kelas, terus hasilnya anak juga bagus. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu di bidang pengajaran berkaitan dengan hasil observasi kemarin Ibu ya. Iya, betul. Yang selanjutnya untuk materi yang telah disampaikan Ibu, ketercapaian daripada pembelajaran yang telah Ibu sampaikan kepada peserta didik itu kira-kira bagaimana Ibu? Kira-kira ya
sudah sampai sekitar 80% lah. 80% Iya. sudah bisa. Sudah. Ada yang kurang berarti 20. Iya, sekitar itu. Iya. Kemudian terjadi kok tidak bisa 100%, itu kenapa itu? Kalau menurut saya ya karena satu belajarnya waktu itu kan ini kan mapel eksak matematika Iya. di siang hari, Iya. terus kondisi siswa yang sudah kalau siang hari ya beda lah ya dengan pagi Iya. hari gitu. Iya. Terus juga materi juga termasuknya lumayan yang agak susah. Materinya susah. Iya. Betul. Ya, karena mengenai persamaan kadang-kadang sulit ya Ibu ya. Iya, betul. Lain lagi ada yang menyebabkan kok belum bisa tercapai maksimal gitu. Apa ya? Paling itu lah kayaknya. Ya. Untuk motivasi anak, keterlibatan anak di dalam pembelajaran gimana itu? Ya sudah lumayan bagus. Namun di hasil pengamatan kami untuk yang diskusi, terutama untuk diskusi, Iya. itu minatnya kelihatannya kok kurang itu. Iya, itu memang kelihatannya belum waktu diskusi belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Kalau menurut saya ya karena satu itu materi, yang kedua mungkin perlu ini apa ya lebih kompak lagi dalam satu kelasnya supaya apa dibagi lebih. Ya, misalkan yang dianggap pintar itu mungkin dibagi Pak. Oh, iya. Kemarin kan hanya membagi biar mudah Di tempat duduk ya, kemarin ya. tempat duduk Iya. 1 dan 2 gitu Iya. ya. Jadi mungkin yang pintar mungkin bisa saja ngumpul di kelompok tertentu ya. Mungkin kalau disebar gitu mungkin akan lebih efektif dan efisien lagi. Berarti nanti Ibu perlu mengidentifikasi siswa-siswa mana yang kira-kira pinter, itu dikelompokkan dengan yang kurang pintar gitu. Iya, Begitu berarti. Ya. Selain itu Ibu, selain karena pengelompokan yang kurang homogen karena heterogen tadi ya, ada kelompok yang pinter, ada kelompok yang kurang, itu kira-kira apa lagi supaya anak itu antusias di dalam mengikuti pembelajaran Ibu atau melaksanakan diskusi itu? Iya. Mungkin Apa ada cara lain selain diskusi? Itu loh maksudnya. Apakah harus dengan pembelajaran dengan menggunakan IT atau bagaimana? iya, Itu apa iya. mungkin begitu Iya, bisa betul. digunakan? Mungkin ya Iya. mungkin ada gabungan sama yang menggunakan IT itu mungkin akan lebih bagus juga Pak. Ya. Berarti nanti untuk meningkatkan minat anak di dalam mengikuti pembelajaran terutama diskusi, Iya. salah satunya tadi Ibu untuk mengelompokkan siswa-siswa atau mengidentifikasi dulu berdasarkan kemampuan siswa. Selain itu juga akan menggunakan IT supaya minat di dalam pembelajaran juga tinggi. Iya, lebih menyenangkan lagi mungkin ya Iya. gitu Pak. Iya. Terus untuk dapat meningkatkan tadi Ibu supaya di dalam kegiatan belajar itu lebih baik lagi, salah satunya bisa menarik minat anak, itu kira-kira kemampuan Ibu yang digunakan untuk itu mencari sumber atau mencari materi tentang itu dari mana itu? Ya salah satunya dari internet juga Ya, internet. harus lebih banyak lagi menambah wawasan yang lebih banyak lagi. Selain di internet itu ada di program pemerintah Iya, itu ada ya? Ada, iya. Di program pemerintah kan ada yang namanya PMM. Iya betul Ya. itu. Ibu sudah mengikuti PMM? Sudah, cuma belum selesai. Ya. Sudah berapa berapa materi? Satu, Ya? satu materi. Satu materi sudah. Ya. Berarti untuk bisa meningkatkan kompetensi Ibu, salah satunya adalah belajar secara individu di internet. Selain itu juga mengikuti kegiatan yang ada di pemerintah yaitu Ya. PMM. Baik Ibu, untuk selanjutnya kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan tadi? Katanya ingin belajar di internet, mengikuti PMM dan akan menyelesaikan itu kapan? Ya, secepatnya lah Pak. Yo, berarti nanti pada waktu luang Iya, akan betul. Kalau jam mengikuti. kosong atau Iya. mungkin ada waktu di rumah. Terima kasih Bu. Berarti dari hasil pertemuan ini tadi Ibu sudah menyadari akan kekurangannya di dalam pengelolaan kelas, terutama pada saat diskusi ini Bu. Iya. Kemudian Ibu untuk menyelesaikannya adalah dengan ingin meningkatkan pembelajaran selain dengan diskusi, dengan
metode lain, salah satunya penggunaan IT ya. Iya. Ya. Dan tentunya itu akan segera akan dilaksanakan supaya kegiatan itu kedepannya itu akan lebih baik. Saya kira itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Atau masih ada pertanyaan yang perlu disampaikan Ibu? Kalau ada pertanyaan? Saya kira cukup lah. Ya, kalau sudah cukup, terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih Bumi atas kesempatannya sehingga Ibu Bumi bisa mengamati dari kami dan mohon kalau ada kekurangannya nanti masukan dari Ibu Bumi terkait dengan masalah ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.